Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam, kita melanjutkan daurah Al-Fawaid yang sekarang masuk ke daurah yang ke-12. Kita melanjutkan kajian kitab Shawarif Anil Haq. Yang dahulu kita baru membahas 10 penghalang dari kebenaran. Sekarang kita masuk ke penghalang ke-11. Apa yang menyebabkan seseorang itu terhalang dari kebenaran? Yaitu hizbiyah. Apa itu hizbiyah? Hizbiyah artinya fanatik terhadap golongan atau lembaga tertentu atau individu tertentu. Itu namanya hizbiyah. Di mana ia memberikan loyalitas dan permusuhan di atas golongannya. Artinya siapa yang masuk golongan saya, dia teman saya. Dan siapa yang tidak masuk golongan saya, dia bukan teman saya. Maka ini adalah hizbiyah. Maka yang seperti ini adalah merupakan perkara yang sering kali menghalangi seseorang dari kebenaran. Kenapa? Karena ia lebih fanatik dengan golongannya tersebut, sehingga menolak kebenaran yang berasal dari selain golongannya. Iya. Sementara kewajiban kita adalah hanya mengikatkan dengan golongan Allah dan Rasul. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasul. Tidak boleh fanatik kita berlebihan terhadap suatu kelompok atau individu tertentu dan yang lainnya. Antum misalnya bikin sebuah yayasan atau ikatan misalnya. Lalu antum memberikan loyalitas dan permusuhan di atas organisasi tersebut. Maka ini disebut dengan apa? Hizbiyah. Nah, ini terlarang dalam Islam. Bukan berarti bikin yayasan nggak boleh. Bukan berarti bikin membuat sebuah perkumpulan tidak boleh. Silahkan saja. Yang tidak boleh itu kalau bisa menimbulkan apa? Hizbiyah. Ya. Syekhul Islam Taimiyah berkata, dan ini banyak sekali menimpa orang-orang yang menisbatkan diri kepada suatu kelompok tertentu atau madhab tertentu atau kepada pemimpin yang ia taati dalam agama selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tidak mau menerima dari agama ini kecuali yang berasal dari kelompok mereka saja. Nah, ini yang bahaya nih. Ya. Sudah itu mereka tidak mengetahui juga apa yang diharuskan oleh kelompok mereka tersebut. Ya, artinya nggak tahu dalilnya apa, hujahnya apa, keterangannya apa. Pokoknya ini yang berasal dari kelompok saya, udah pokoknya sami'na wa ata'na. Sementara kita, Pak, kita semuanya dinilai dengan dalil. Ya. Kalau tidak berdasarkan dalil, walaupun itu berasal dari kelompok kita, tetap kita tidak terima. Tapi kalau memang jelas dalilnya, hujahnya, Al-Quran, hadis, dan pemahaman para sahabat, para tabi'in, jelas kebenarannya, maka kita terima. Ya, makanya kewajiban kita seperti itu. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasul. Sudah itu mereka tidak mengetahui padahal agama Islam, kata beliau, mengharuskan mengikuti kebenaran secara mutlak. Ini agama Islam.
baik secara riwayat maupun secara pendapat, bila memang itu kebenaran. Dengan tanpa menentukan harus orang tertentu atau kelompok tertentu selain Rasul SAW. Jadi selama jelas dalilnya Al-Quran, hadis, pemahaman para sahabatnya, itu yang harus kita pegang. Ya. Nah, di sini tentunya saudaraku sekalian yang harus kita pahami, dan itu sudah pernah kita bahas. Setiap kelompok pasti membawakan dalil, tidak? Pasti. Ya, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, masing-masing membawakan dalil untuk membela pendapat mereka masing-masing. Nah, kalau kita tidak berhati-hati di dalam memahami Al-Quran dan hadis pun juga bisa melenceng. Ya. Nah, di sini harus diikat dengan pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, pemahaman para ulama yang mengikuti manhaj mereka. Ya, sebab kalau kita tidak ikat seperti itu bahaya, nanti pemahaman kita bisa melenceng jauh, saudaraku. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, wajib atas penuntut ilmu untuk menjauhi sifat kaifiyah wal hizbiyah. Menjauhi sifat hizbiyah, fanatik golongan, di mana ia memberikan wala dan bara. Wala itu artinya loyalitas, dan bara itu permusuhan kepada kelompok tertentu atau kepada golongan tertentu, ya, atau juga kepada individu tertentu. Pokoknya kalau bukan Ustadz Fulan saya nggak mau. Nah, ini salah, Pak. Pokoknya yang tidak sesuai dengan pendapat Ustadz saya pasti sesat. Ini juga salah. Yang namanya Ustadz itu bukan Nabi. Maka jangan jadikan ucapan Ustadz Anda bagaikan wahyu dari langit. Ustadzmu yang kamu favoritkan, ustadzmu yang kamu merasa fans sama dia, manusia, tidak lebih tinggi dari kedudukannya dari Nabi SAW. Maka tetap kita harus lihat pendapat ustadzmu itu sesuai dengan dalil atau tidak. Kalau jelas dalilnya, ambil. Kalau pendapatnya tidak berdasarkan dalil, sebatas ra'yu saja, maka kita lihat sesuai enggak dengan ra'yu para sahabat, sesuai enggak dengan ra'yu para tabi'in dan para ulama salaf terdahulu. Kita lanjutkan. Yang seperti ini, kata beliau, tidak ragu lagi menyelisih manhaj salaf. Salafus saleh bukanlah mereka yang membuat golongan-golongan, maksudnya fanatik terhadap apa? Golongan. Akan tetapi salafus saleh hanya memberikan loyalitas dan permusuhan di atas akidah, di atas iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini kaidah yang sangat agung, Pak. Loyalitas kita hanya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang memberikan loyalitas kepada Allah dan Rasulnya, kita berikan loyalitas kepadanya. Siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya, kita musuhi dia. Iya. Syekh Utsaimin juga berkata, maka tidak boleh ada hizbiyah, tidak boleh juga kita membuat kelompok-kelompok yang banyak, tidak pula memberikan loyalitas dan permusuhan kecuali di atas sesuatu yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Di antara manusia ada yang fanatik kepada suatu kelompok dan menetapkan manhajnya, tuh, membuat sebuah undang-undang, peraturan dan yang lainnya selain Al-Quran dan hadis yang tidak boleh keluar dari itu. Ya. Yang sebetulnya, dan dia berdalil dengan suatu dalil sebetulnya dalil tersebut tidak mendukungnya, tapi kemudian pemahamannya dipaksakan. Ya. Nah, saudaraku sekalian, ini penting kita pahami supaya kita tidak jatuh dalam sikap apa? Hizbiyah. Ya, antum bikin kalau perkumpulan ini, perkumpulan itu cuma perkumpulan, jangan sampai menjadi wala dan barok di situ. Ya, ini bahaya. Maka siapapun orang yang fanatiknya kepada selain Allah dan Rasulnya, sulit untuk menerima kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Siapapun orang yang fanatik kepada selain Allah dan
Rasulnya, berarti kalau selain Allah dan Rasulnya siapa dong? Madhab. Pokoknya kalau nggak madhab Syafi'i saya nggak mau. Saya ini Syafi'iyah misalnya. Atau organisasi, atau partai, atau yang lainnya yang sejenis. Maka sulit menerima kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasulnya, di mana kebenaran itu dibawa oleh selain kelompoknya. Ya. Apabila yang membawanya ternyata bukan kelompoknya, dan bukan pula ustadz yang ia fanatik kepadanya, atau bukan organisasi atau yayasan yang ia menisbatkan diri kepadanya. Kalau sudah seperti ini, inilah yang disebut dengan hizbiyah. Ya, jadi hizbiyah itu apa sih? Hizbiyah itu artinya mengikatkan diri kepada sebuah kelompok di mana ia memberikan loyalitas dan permusuhan di atasnya. Nah, ini namanya apa? Hizbiyah. Dan hizbiyah dilarang tidak? Dilarang dalam Islam. Dalilnya mana? Surat Ar-Rum ayat 31-32. Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin. Siapa? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, bergolong-bergolong. Dan setiap kelompok berbangga dengan apa? Bergembira dengan apa? Kata Allah, dengan apa yang ada pada kelompoknya. Tuh lihat. Jadi yang dia banggakan, yang dia tinggikan nama kelompoknya. Bukan kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasul. Ya, ini sebuah kesalahan saudaraku sekalian. Jangan sampai menganggap organisasi itu hizbi, tapi ternyata dia fanatik kepada seorang ustadz dan memberikan wala dan bara kepada ustadz tersebut. Ini juga salah. Karena sebagian orang ada yang menganggap nggak boleh bikin organisasi itu hizbiyah. Dia fanatiknya minta ampun sama ustadznya. Seakan-akan ustadznya itu nabi yang tidak boleh diselisih pendapatnya. Ini namanya lari dari hizbiyah jatuh kepada apa? Hizbiyah. Jadi fahami baik-baik makna hizbiyah itu saudaraku, supaya tidak terjadi seperti tadi. Sehingga sebetulnya dia pun juga masuk ke dalam hizbi. Hizbiyah itu bukan melihat kepada golongan atau melihat kepada organisasi atau yayasan, karena itu hanyalah wasilah saja. Tapi hizbiyah itu hakikatnya memberikan loyalitas, memberikan permusuhan dan loyalitas kepada kelompok tertentu, organisasi tertentu, individu tertentu. Itulah hizbiyah. Ya, jadi hakikat hizbiyah itu fanatisme. Ya, di mana ia memberikan loyalitas dan permusuhan di atasnya. Baik. Ini baru beberapa menit udah banyak yang ngantuk, gimana ini? Penghalang ke-12. Apa yang menghalangi seseorang dari kebenaran? Yaitu dosa. Dosa bisa menghalangi kebenaran? Bisa. Sesungguhnya dosa itu selalu menimbulkan kesialan. Dan bahayanya untuk hati sangat besar sekali. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sanksi kepada manusia akibat dosa-dosa mereka dengan cara mengambil hidayah dari ilmu yang bermanfaat dari hatinya. Tuh lihat Pak. Kalau kita berbuat dosa, berarti ada sebagian hidayah yang berkurang dari hati kita. Yang seharusnya misalnya hidayah di hati kita 100%, akibat dosa berkurang jadi 90%. Iya. Berbuat dosa, berkurang, maka bisa jadi Allah cabut kembali hidayah tersebut. Kenapa? Karena ternyata kita tidak pandai menjaga apa? Hidayah. Bahaya saudara. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim. Mereka berkata,
hati kami tertutup. Justru Allah melaknat mereka akibat kekafiran mereka. Ya. Allah juga berfirman, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah lagi penyakit mereka tersebut. Allah juga berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka telah menyimpang, Allah jadikan hati mereka menyimpang. Jadi yang menyebabkan hati kita menyimpang ya kita sendiri. Ketika kita berbuat dosa, hati kita sudah mulai condong kepada apa? Dosa. Ya. Lihat bahwa penyimpangan, kesesatan, kemaksiatan itu menyebabkan hati di tubuh kita pun ikut menyimpang. Beliau juga berkata dalam kitab Al-Iman halaman 29. Sebagaimana seseorang memejamkan kedua matanya sehingga tidak bisa melihat sesuatu, walaupun ia bukan orang buta. Coba antum pejamkan mata antum terus jalan, bisa nggak ngelihat? Nggak bisa. Demikian pula hati, akibat ditutup oleh noda-noda dosa, ia tidak bisa lagi melihat kebenaran. Hati itu Pak seperti kaca. Kalau dia bening, antum bisa ngaca melihat wajah sesuai dengan wajah antum yang asli, ya kan? Tapi kalau hatinya kacanya kotor, antum ngaca juga gimana sih, kayak ganteng gitu. Padahal enggak. Misalnya gitu ya. Kenapa? Karena noda-nodanya itu menghalangi. Sehingga kita tidak bisa melihat wajah kita dengan sebenarnya. Demikian pula orang yang hatinya kotor oleh noda dosa, untuk melihat wajah kebenaran itu sulit. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Jawabul Kafi halaman 83-84, sesungguhnya ketaatan itu ada padanya cahaya dan maksiat itu adalah kegelapan. Ketika kegelapan semakin berat, maka semakin bertambahlah kebingungan dia. Ya. Hingga ia pun jatuh dalam bid'ah dan kesesatan dan perkara-perkara yang membinasakan, dan ia tidak merasakan. Seperti orang buta yang keluar dari kegelapan malam, ia tidak tahu bahwa ia sedang berjalan sendirian. Sama halnya dengan orang yang berbuat dosa. Lama-lama hatinya gelap, sehingga ia tidak lagi bisa melihat kebenaran. Yang musibahnya lagi kalau hatinya kebalik Pak. Yang Rasulullah sebutkan kalquzi mudakhiyan, seperti cangkir yang dibalikan. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, kata Rasulullah. Sudah tidak lagi mengenal kebaikan, sudah tidak pula mengingkari kemungkaran. Hatinya sudah tidak lagi mengenal kebenaran. Hatinya sudah tidak lagi bisa membedakan antara hak dan yang batil. Karena apa? Karena hatinya sudah gelap gulita. Yang lebih musibahnya lagi Pak, kalau sudah parah apa? Dia akan melihat kebenaran sebagai sebuah kebatilan. Dan melihat kebatilan sebagai sebuah apa? Kebenaran. Wah, seperti ini namanya hati terbalik, kata Salman Al-Farisi. Ya. Maka dari itulah saudaraku, bahwa dosa seringkali menjadikan sebab hidayah itu tertolak dari hati. Karena akibat daripada perbuatan-perbuatan dosa itu sangatlah buruk sekali. Dan sanksi yang paling berat adalah di saat ketika seseorang berbuat dosa, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali hidayah yang telah Allah berikan kepadanya. Iya. Karena hidayah itu titipan dari Allah. Kalau antum nitip mobil ke teman antum, dah pakai aja, tapi teman antum ternyata tidak memelihara mobil itu, malah rusak, antum ambil lagi lah. Allah berikan kepada kita hidayah, dititipkan supaya dipelihara oleh kita. Tapi kita sia-siakan hidayah, jangan salahkan kalau Allah ambil kembali hidayah tersebut. Ya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Jawabul Kafi, dan di antara sanksi yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat, bahwa itu bisa mengurangi kekuatan akal. Kamu tidak akan dapatkan sama antara orang yang menaati Allah dengan orang yang berbuat maksiat. Tahu nggak Pak?
akal itu sangat bertabrakan dengan syahwat. Kalau antum lagi syahwatnya kenceng, ya, akal sering tidak berfungsi. Kalau antum lagi jatuh cintrong sama akhwat, akal seringkali tidak berfungsi. Lihat tuh pemuda-pemuda yang lagi mabuk cinta, akalnya itu di dengkulnya. Bicaranya pakai apa? Perasaan. Dia memandang bahwa dialah yang terbaik di dunia ini. Walaupun dikasih nasihat gak bakalan denger. Kenapa? Karena akalnya sudah tidak berfungsi. Ini berbahaya saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Maka ketika seseorang mengikuti syahwat, akalnya gak berfungsi. Sebab kalau akalnya berfungsi, dia akan berpikir bahwa ini mudarat untuk hidupnya. Coba kalau kita pikirkan baik-baik dengan akal yang bening ya. Apa sih manfaatnya Anda berbuat maksiat coba? Gak ada manfaatnya, yang ada mudarat yang sangat banyak sekali dalam kehidupan kita. Orang yang berpikir dengan akal sehat, dia tahu buruknya maksiat, Pak. Tapi ketika yang berpikir itu bukan akalnya, tapi syahwatnya, perasaannya, keinginannya, disitulah fungsi akal pun tidak ada. Ya. Kata beliau, karena akal orang yang menaati Allah biasanya lebih sempurna, pemikirannya lebih lurus. Iya. Karena ketaatan itu semakin menambah cahaya di akal. Apalagi ditambah dengan ilmu yang dalam. Maka akal kita semakin lurus, Pak. Iya. Sementara akal yang suka berbuat maksiat seringkali bengkok. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu mengajak bicara orang-orang yang berakal. Allah berfirman, "Yawattaquni ya ulil albab." Bertakwalah kamu kepadaku wahai orang-orang yang diberikan pikiran. Tuh lihat. Yang mau bertakwa kepada Allah hanya yang mau menggunakan akal pikirannya. Di mana ia menyadari tentang tujuan hidupnya di dunia, untuk apa ia hidup di dunia. Yang ia mau menggunakan akal pikirannya untuk memahami Allah dan Rasulnya dan wahyu-wahyu Allah turunkan padanya. Yang kayak ginian dapat hidayah nih. Iya. Maka semakin kita menaati Allah, semakin pikiran kita lurus, semakin pikiran kita tajam, dan Allah pun akan berikan kepada kita hidayah, insya Allah. Iya. Makanya antum lihat Pak, orang-orang yang suka berzina, orang yang suka berbuat maksiat itu Pak. Mereka justru terkadang melihat orang yang menaati Allah itu benci, gak suka. Melihat orang yang pergi ke masjid gak suka. Kenapa? Terhalang dari hidayah. Iya. Penghalang ke-13 sekarang. Lalai dari meminta hidayah. Ingat saudaraku, kebutuhan kita kepada hidayah itu melebihi kebutuhan kita makan dan minum. Ya. Kalau antum menganggap hidayah itu kebutuhan melebihi makan dan minum, maka semangat antum mencari hidayah akan melebihi semangat antum mencari duit. Biidznillah. Tapi kalau antum menganggap hidayah itu sebagai sampingan, maka semangat antum mencari hidayah kurang. Iya. Kenapa sih antum semangat cari duit? Jawabnya apa? Jawabnya karena antum butuh duit. Karena butuh semangat. Kenapa seseorang itu kurang dalam mencari hidayah? Jawabnya karena dia merasa kurang butuh. Walaupun lisannya berkata, saya butuh. Iya. Tapi yang menjadi yang dianggap bukan lisan, Pak. Yang dianggap itu adalah perbuatan. Kata beliau, penulis buku ini, penulis buku yaitu Hamad, Utsman bin Hamad Al-Utsman. Apabila orang yang berakal melihat kebanyakan orang yang tersesat, baik sebelum kita ataupun orang yang berada di zaman kita, ia akan melihat
bahwa banyak di antara mereka cerdas orangnya, IQ-nya tinggi, masya Allah, jenius, pinter, matematikanya mantep, Pak. Namun kecerdasan saja tidak cukup untuk mengantarkan pelakunya kepada apa? Hidayah dan kebenaran. Ya. Tidak jamin Anda IQ-nya 150 dapat hidayah, belum tentu, Pak. Enggak jamin, Pak. Karena hidayah milik siapa? Allah. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan karena kecerdasan itu bukan sebab seseorang dapat hidayah, akan tetapi hidayah itu milik Allah. Yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, maka kewajiban seorang hamba adalah untuk selalu minta hidayah. Jadi minta hidayah itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa manusia itu senantiasa berselisih. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Mereka senantiasa berselisih kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Maka karena mereka selalu berselisih, kita minta kepada Allah hidayah dalam perkara yang diperselisihkan. Ini kita di zaman hidup banyak perselisihan enggak, Pak? Ya, banyak perselisihan di zaman sekarang, Pak. Lihat aja di Facebook, di media sosial, debat mulu tuh kerjaannya tuh. Ya. Penuntut ilmu yang baru kemarin ngaji udah pinter debat. Ya, seakan-akan ulama kibar. Musibah. Jadi kewajiban kita di zaman sekarang ini lebih wajib lagi minta hidayah. Rasulullah saja minta kepada Allah hidayah dalam perkara yang diperselisihkan. Itu Rasul. Gimana kita? Rasulullah SAW berdoa begini dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya Allah, Rabbnya pemilik Jibril. Wah, ya Allah, pemilik Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang terang-terangan. Engkaulah yang menjadi hakim di antara hamba-hamba-Mu dalam perkara yang mereka perselisihkan. Maka berikan aku hidayah dalam perkara yang diperselisihkan tersebut kepada kebenaran. Sesungguhnya Engkau memberikan hidayah kepada siapa yang Engkau kehendaki. Bayangkan, Pak, Rasul minta hidayah dalam perkara yang diperselisihkan. Gimana kita? Ada enggak orang yang lebih berilmu dari Rasulullah? Ada enggak orang yang lebih terbimbing dari Rasulullah? Ada enggak orang yang lebih bening hatinya dari Rasulullah? Kalau Rasulullah SAW minta hidayah dalam perselisihan, apalagi kita? Iya. Kata Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, apabila seseorang hamba butuh kepada Allah, lalu ia betul-betul selalu memperhatikan firman Allah, memperhatikan sabda Rasulullah, serta perkataan para sahabat, para tabi'in, dan para ulama kaum muslimin, maka akan terbukalah jalan hidayah. Masya Allah, perhatikan perkataan Syekhul Islam Taimiyah ini. Kata beliau, kalau seorang hamba butuh kepada Allah, antum butuh nggak sama Allah? Benar. Semua kita butuh kepada Allah. Semua kita fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau apa? Bukan cuma sebatas butuh. Ia juga betul-betul memperhatikan firman-firman Allah, yaitu Al-Quran. Dia pelajari. Ia betul-betul mempelajari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pendapat-pendapat para sahabat, para tabi'in dan para ulama. Kalau kita ada kesungguhan seperti itu, kita dapat hidayah. Ya. Beliau juga berkata dalam Majmu' Fatawa di jilid 12 halaman 103.
Siapa yang menjadi jelas kepadanya kebenaran dalam suatu permasalahan, hendaklah ia mengikutinya. Ingat. Jadi kalau sudah jelas kepada kita kebenaran, jangan ditolak hanya karena tidak sesuai dengan hawa. Ikuti kebenaran itu. Dan apabila kebenaran tersembunyi, hendaklah ia tawakuf, berhenti dulu sampai Allah memberikan kejelasan kepadanya. Dan hendaknya ia terus minta kepada Allah pertolongan. Dan dengan cara berdoa kepadanya. Minta terus, ya Allah berikan aku hidayah dalam masalah ini, ya Allah. Ya Allah, saya lagi bingung nih. Mana yang benar ini? Iya. Ini lagi bingung, udah gak mau berdoa, udah gitu gak mau nuntut ilmu. Ya bakalan terus bimbang, Pak. Akan terus bimbang seperti itu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, orang yang sedang membahas ilmu, di saat ia butuh kepada amal atau berbicara dengan ilmu tersebut, apabila belum bisa menentukan mana dua pendapat yang kuat, setelah dia niatnya benar untuk mencari kebenaran dan membahasnya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan orang seperti ini. Selama niatnya benar dan ia berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, maka Allah akan memberikan kepada dia hidayah. Sebagaimana halnya Nabi Musa berdoa kepada Allah. Jadi yang pertama apa? Kata beliau, niatnya dulu yang benar. Niatnya apa dong? Niatnya mencari kebenaran. Bukan niatnya mencari yang sesuai dengan selera. Sebab kalau niat antum sudah yang pertama kali mencari yang selera, antum nggak bakalan dapat kebenaran. Tapi niat yang pertama antum yang paling utama, saya ingin mencari kebenaran. Nah, niat ini sudah bagus, Pak. Niat yang bagus ini harus ditambah yang kedua. Yang kedua apa? Bersungguh-sungguh mencari apa? Kebenaran. Maka kalau dua perkara ini ada pada diri kita, insya Allah Allah bimbing kita kepada kebenaran. Ya. Kalau salah satunya tidak ada, sulit kita dapat kebenaran. Allah berfirman tentang doa Nabi Musa, asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Semoga Allah memberikan kepadaku jalan yang benar, ya Allah. Nabi Musa berdoanya seperti itu. Ya. Penghalang ke-14 sekarang, penghalang ke berapa? 14. Kita tidak berusaha mengajak orang kepada kebenaran juga. Kita tahu kebenaran, tapi nggak mau ngajak orang. Udah cukup buat diri saya sendiri. Ini bisa menjadi penghalang kebenaran juga, Pak. Artinya, ilmu yang sudah kita miliki ketika kita tidak sampaikan ke orang bisa hilang. Ya. Karena ia tidak berusaha mengajak manusia kepada kebenaran, yang akibatnya Allah jadikan ia lupa kepada ilmu, bahkan lama kelamaan akhirnya ia pun berpaling dari hidayah. Tapi kalau antum sudah mendapatkan ilmu kebenaran, lalu antum ajak ke orang, antum tambah semangat, Pak, dalam kebenaran itu. Biidznillah. Walaupun tentu dalam mengajak orang pun juga dengan hikmah, bukan dengan apa? Ya, seenak dewek. Ya. Terkadang seorang hamba meninggalkan untuk menyampaikan hidayah kebenaran dan ilmu yang ia harusnya ajarkan kepada manusia. Kenapa coba? Karena malas. Atau karena bakhil. Gak mau orang lain pintar kayak dia. Bakhil ini. Ya. Maka tentu ini sesuatu yang sangat buruk sekali. Dan ini merupakan akhlak orang Yahudi. Allah berfirman tentang orang Yahudi apa? Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Itu orang-orang yang bakhil dan memerintahkan orang lain untuk bakhil dan mereka menyembunyikan apa yang Allah berikan berupa karunia kepada mereka. Mereka sudahlah bakhil, menyuruh orang lain bakhil, sudah gitu menyembunyikan kebenaran. Ya. Syekhul Islam Taimiyah berkata dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim,
Allah mensifati orang-orang Yahudi dengan kebakhilan. Artinya bakhil dengan ilmu dan bakhil dengan harta. Dua kebakhilan ini bahaya, Pak. Walaupun redaksi ayat ini kata beliau lebih menunjukkan kepada bakhil dengan ilmu, maka orang yang bakhil terhadap ilmunya itu sama halnya dengan orang Yahudi atau tasyabuh dengan mereka. Sebab ketika seorang bakhil dengan ilmu, itu sebab terhalang dari keberkahan ilmu, terhalang untuk mengambil manfaat dan ilmu, bahkan menyebabkan lupa dan hilang. Makanya kata para ulama, zakatnya ilmu itu apa? Disampaikan. Ya. Tapi ingat ya, kalau antum dapat share dari orang lain, jangan langsung disampaikan dulu sampai di cross check dulu, ini bener apa enggak. Ini terkadang ada orang nyampein hadis, wah kayaknya bagus nih, sampein ke orang ternyata hadisnya palsu. Akhirnya bukannya antum dapat pahala, malah dapat apa? Dosa. Iya. Abdullah bin Mubarak berkata, orang yang bakhil dengan ilmu akan diberikan 3 perkara. Ya. Apa itu? Yang pertama, ia meninggal, ilmunya pun hilang. Kalau ia meninggal, ilmunya hilang. Atau ia lupa kepada ilmu. Atau kata beliau, ia akan menjadi penjilat penguasa. Biasanya saya dihukum jadi seperti itu. Ya. Berkata Ibnu Qayyim, orang yang menyembunyikan ilmu dan dia tidak menyebarkannya, tidak mengajarkannya, Allah akan jadikan ia lupa dan hilang ilmunya sebagai balasan perbuatannya tersebut. Saya tidak menyuruh antum jadi ustadz ngajar di majelis-majelis, Pak, enggak. Tapi setidaknya kan zaman sekarang gampang, Pak. Menyebarkan ilmu gampang tidak? Banget. Antum dapat sebuah ilmu dari seorang ustadz, masya Allah manfaat. Antum ketik, antum share di mana? Di Facebook. Antum bisa share di mana lagi? Di WhatsApp. Antum bisa share di mana lagi? Twitter. Alhamdulillah manfaat. Tapi juga hati-hati, jangan sampai kena ujub. Karena antum sering men-share ilmu, orang lama-lama manggil antum apa? Ustadz. Nah, gara-gara dipanggil ustadz, wah. Nah ini yang bahaya ya Pak. Ya. Maka dari itu orang yang men-share ilmu pun juga harus pandai menjaga hati. Jangan sampai ketika ia men-share ilmu itu hanya ingin menunjukkan kepandaiannya, ini bahaya. Bukan pahala jadinya, malah apa? Dosa. Ya. Oleh karena itulah orang yang mengetahui kebenaran, jangan ia menyembunyikan kebenaran. Jangan ia malas untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia. Jangan ia merasa malas atau bakhil untuk mengajak manusia kepada akhlak kebenaran, mengajarkan ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Kata Ibnu Qayyim, bahwasanya memberikan hidayah kepada orang lain berupa ilmu, mengajarkan dan memberikan nasihat itu membuka pintu hidayah untuknya, karena balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Semakin ia memberikan hidayah kepada orang lain dan mengajarkan ilmu, semakin Allah juga memberikan kepadanya hidayah dan mengajarkannya ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Maka ia pun memberikan hidayah dan memberikan hidayah sebagaimana dalam doa Rasulullah SAW. Allahumma zayyina bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasi hati kami dengan hiasan iman dan jadikan kami orang-orang yang memberikan hidayah. Ya. Ghairu dhalin wala mudillin, bukan orang yang sesat, tidak pula yang menyesatkan orang lain. Ya. Nah, saudaraku sekalian. Nah, ini sebab yang ke-14. Ya, sudah dapat hidayah tapi tidak mau ngajak orang lain kepada apa? Hidayah. Yang penting saya sudah dapat hidayah, udah selesai. Jangan seperti itu. Ajak temanmu yang belum dapat hidayah. Ajak keluargamu yang belum dapat hidayah. Ya. Penghalang ke-15. Apa yang menghalangi seseorang dari kebenaran? Kata beliau, kurangnya
kurangnya pemahaman dalam memahami kebenaran, kurang paham. Kalau kurang paham masih mending Pak, yang salah Pak, yang bahaya itu yang salah paham. Paham tidak? Kalau kurang paham masih mending, saya kurang paham ini. Iya. Yang mengerikan tuh kalau salah paham. Udah salah paham, menganggap pemahamannya benar. Nah, kalau sudah seperti ini, bahaya. Ini merupakan salah satu perkara yang menyebabkan seseorang berpaling dari kebenaran. Karena ketika seseorang kurang memahami tentang kebenaran, ia biasanya berpaling darinya. Dan hal-hal yang menyebabkan ia kurang dalam memahami kebenaran apa saja? Iya. Nih, beliau akan sebutkan. Pertama, kurang cerdas. IQ-nya jongkok. Iya. Karena ia kurang cerdas, akhirnya ia kurang memahami kebenaran yang disampaikan kepadanya. Dan tentunya perkara yang sesuai dengan kemampuan seorang hamba. Oleh karena itu, seorang semakin cerdas, semakin paham, ya. Semakin cerdas biasanya semakin paham. Dan semakin kurang cerdas, semakin kurang paham. Maka yang seperti ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Makanya kewajiban menuntut ilmu itu sesuai dengan kecerdasan loh Pak. Semakin Anda cerdas, semakin wajib menuntut ilmu. Semakin Anda kurang cerdas, maka sesuai dengan kecerdasan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, insyaallah semua di sini pada cerdas ini. Ya, buktinya pada ngaji. Yang kedua, apa yang menyebabkan dia kurang pemahamannya? Sebab yang kedua, karena tidak ada keinginan untuk memahami. Nah, ini dia Pak. Karena nggak ada keinginan untuk memahami, biasanya juga pahamnya jadi kurang. Karena tajam atau tidaknya pemahaman kita disesuaikan dengan keinginan. Kalau antum keinginannya kuat sekali ingin memahami, antum akan cari tahu sampai paham. Tapi kalau antum lemah keinginannya, susah. Iya. Apa sih ini? Berat. Kenapa nggak mau? Berat, lama, baru dilihat aja udah pusing saya, nggak paham. Setelah itu ditinggalin. Kenapa? Karena keinginannya kurang kuat. Tapi kalau keinginannya kuat, saya harus pahami ini, penting ini. Tanya ke sini, tanya ke ini, apa maksudnya ini? Sampai akhirnya dia paham. Iya. Karena misalnya lebih mencukupkan diri dengan apa yang ia temukan dari nenek moyang. Nah, itu juga terkadang. Atau karena misalnya mengikuti hawa, pasti ini nggak sesuai dengan hawa nafsunya, ya nggak bakal ada keinginan untuk memahami. Ia lalai dengan kelezatan dunia dan syahwatnya, sehingga ia tidak ingin memahami kebenaran tersebut, maka pada waktu itu ia pun tidak akan memahaminya. Yang ketiga, yang menyebabkan seseorang itu kurang paham apa? Adanya syubhat pemikiran. Sehingga karena ada syubhat, akhirnya ia kurang paham terhadap kebenaran itu. Kok gini sih? Kok gitu sih? Kenapa? Karena terkena syubhat. Ya. Yang keempat, sebab orang kurang paham apa? Adanya tujuan yang buruk. Tujuannya di awal bukan mencari kebenaran, Pak, tapi mencari pembenaran. Mencari apa? Pembenaran, bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Biasanya juga pemahamannya bakalan bengkok tuh, Pak. Ya. Tujuan yang buruk itu menyebabkan ia tidak bisa memahami kebenaran. Karena ketika hati niatnya sudah tidak baik, maka Allah akan palingkan ia dari pemahaman yang benar. Dan ini yang paling buruk. Kenapa? Karena ia telah mengumpulkan dua perkara yang buruk.
Yang pertama, tujuan yang buruk. Yang kedua, pemahaman yang buruk. Maka yang seperti ini seringkali melihat kebenaran itu sebagai sebuah kebatilan. Antum kalau nuntut ilmu nyarinya pembenaran, bukan cari kebenaran. Ya. Pas dapat dalil yang seakan-akan mendukung, langsung wah. Contoh misalnya orang yang suka haulan tuh Pak ya, kematian, haul kematian kan, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ketika baca asar Tawus, kata Tawus apa? Dahulu mereka suka sekali memberi makan untuk mayat di 7 hari yang pertama. Mereka dahulu, kata Tawus, suka memberikan makan untuk mayat, maksudnya memberi makan fakir miskin, yang dihadiahkan untuk siapa? Mayat di 7 hari yang pertama. Ketika melihat asar ini apa? Gembira. Wah, ini pas nih buat haul nih. Padahal pertama ini perkataan Tawus itu tabi'in. Jumhur ulama mengatakan perkataan tabi'in bukan hujjah. Yang kedua, tidak ada di situ disebutkan bahwa mereka kumpul-kumpul bikin acara di suatu tempat. Ya. Yang ketiga, perbuatan para sahabat tidak demikian. Apa pernah kita mendengar para sahabat bikin haul kematian Rasul 100 hari? Siapa yang lebih agung, Rasul atau nenek kamu? Siapa yang lebih agung, Rasul atau kakek kamu? Para sahabat gak bikin haul kematian 100 hari Rasul, 1000 hari Rasul? Kalau itu ada, pasti mutawatir sampai kepada kita. Itu indikasi menunjukkan akan kebatilan atau kelemahan riwayat tersebut. Tapi masalahnya Pak, riwayat ini pas nih. Akhirnya pakai jurus cok kali cok sama dengan cocok. Dicocok-cocokin jadinya. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita belum memahami kebenaran atau tidak memahami kebenaran? Apa yang harus kita lakukan, Pak? Yang pertama, bersungguh-sungguh dengan sekuat tenaga untuk mencari kebenaran. Ya, pepatah orang Arab berkata manjadda wajad. Manjadda, lihat ya, D-nya 2, jangan berubah jadi N ya. Manjadda ya. Awas kalau berubah jadi N jadi berubah. Manjanda jadinya. Manjadda, siapa yang bersungguh-sungguh, wajada, ia akan dapat. Ya. Terlebih ketika terjadi perselisihan di kalangan umat Islam, seringkali kebenaran itu menjadi tersembunyi dan samar karena kebodohan yang merajalela atau syubhat yang kuat, sehingga akhirnya samarlah kebenaran tersebut. Maka jika ia tidak bersungguh-sungguh di dalam mencarinya dan memahaminya, maka di saat itu ia akan terhalang dari kebenaran. Makanya Pak, ketika terjadi perselisihan itu jangan malah mundur, antum salah. Banyak orang ketika terjadi perselisihan belum apa-apa udah bingung. Akhirnya apa? Mundur, tidak bersungguh-sungguh. Ini salah, Pak. Bahkan mencetuskan ide yang konyol juga. Udahlah, jangan merasa paling benar sendiri. Maka kenapa? Gara-gara dianya nggak mau sungguh-sungguh mencari apa? Kebenaran. Kalau terjadi perselisihan, nah di sini kita sing-singkan tangan kita. Wah, ini ujian buat saya. Karena perselisihan itu ujian loh, Pak. Dengan adanya perselisihan, Allah ingin memilah antara orang yang bersungguh-sungguh dengan orang yang tidak bersungguh-sungguh. Dengan adanya perselisihan, Allah ingin melihat siapa yang mengikuti hawa nafsu dan siapa yang mengikuti dalil. Dengan adanya perselisihan, Allah ingin melihat siapa yang fanatik kepada Allah dan Rasulnya dan siapa yang fanatiknya kepada kelompok dan golongannya. Makanya adanya perselisihan itu hikmahnya besar, Pak. Besar sekali. Maka di saat kita diuji dengan adanya perselisihan, kita harus lulus dengan cara bersungguh-sungguh. Ya. Yang kedua, selalu minta kepada Allah hidayah agar diberikan pemahaman untuk memahami kebenaran tersebut.
Nah, ini penghalang yang keberapa? Ke-15. Yaitu kurang memahami kebenaran. Sekarang penghalang ke-16 yang menyebabkan seseorang tidak dapat kebenaran. Apa itu? Tempat tumbuh dan berkembangnya ia. Seseorang tumbuh di atas sesuatu akidah atau keyakinan dari kecil, atau tumbuh di atas sebuah kebiasaan masyarakat. Sehingga kebiasaan yang memang dia sudah berada dari semenjak kecil dianggaplah sebagai sebuah apa? Kebenaran. Ya. Maka ketika seseorang tumbuh di atas perkara yang menyimpang, dia tumbuh dari kecilnya di atas perkara yang menyimpang, dan dia pun dewasa dan bahkan tua di atasnya, maka dia akan menganggap bahwa itulah sebagai sebuah kebenaran yang tidak boleh dirubah, yang tidak boleh diubah. Ya. Oleh karena itulah Abdullah bin Mas'ud berkata begini, bagaimana keadaan kalian apabila fitnah itu telah benar-benar menguasai kalian? Anak kecil tumbuh di atas fitnah, orang dewasa tua di atas fitnah, sehingga fitnah dianggap sunnah, dianggap sebagai kebaikan. Apabila fitnah tersebut ada yang merubahnya, disangka telah ada kebenaran atau sunnah yang diubah. Padahal itu adalah bukan sunnah, tapi fitnah. Akibat daripada seorang tumbuh dan dewasa di atas fitnah dan di atas ketidakbenaran tersebut. Kita dari kecil terkadang Pak tumbuh di atas sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah. Sudah besar menganggap bahwa itulah kebenaran. Ketika ada yang mengingkarinya, terkejut nggak Pak? Jangan-jangan Wahabi nih. Kenapa? Karena kita tumbuh di atas sesuatu itu. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy Pak, ketika Rasulullah datang mendakwahkan mereka mengatakan apa? Kami lebih mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Ya, Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, qalu, mereka berkata apa? Bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Tuh lihat. Ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, menafsirkan surat An-Naml ayat 43 di mana Allah berfirman, وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ. Dan yang mencegah Ratu Bilqis, maksudnya ya sebetulnya penamaan Bilqis itu nggak ada dalilnya ya, cuma yang terkenal di masyarakat dia Ratu Bilqis. Dan yang mencegah ya wanita itu Ratu Bilqis untuk beriman kepada Allah adalah dahulu mereka biasa sembah selain Allah. Lihat, sudah terbiasa menyembah selain Allah, jadi dianggap sebagai sebuah apa? Kebenaran. Ya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, maksudnya yaitu akidah yang dimana ia tumbuh di atasnya, di mana pendapat-pendapat atau keyakinan-keyakinan yang rusak itu telah menguasai akal orang yang berakal, bahkan menghilangkan pikiran yang jernih mereka. Ya. Kenapa Pak? Karena ia telah tumbuh di atas keyakinan tersebut, sehingga akhirnya menghalangi dia untuk berpikir dengan yang lurus, karena dia menganggap itu sebagai sebuah kebiasaan dia. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara perkara yang mencegah seseorang untuk mendapatkan hidayah adalah yaitu kebiasaan dan tempat tumbuh, di mana seseorang tumbuh di atas suatu akidah dan keyakinan. Karena kata beliau, kebiasaan yang sudah ia terbiasa di atasnya itu menjadi kuat dan mengalahkan tabiat. Bahkan ia menjadi tabiat sesuatu yang sulit sekali untuk ditinggalkan ketika ia sudah terbiasa di atasnya. Iya. Itu Pak. Dari kecil kita udah terbiasa dengan yang namanya mendengarkan musik. Musik. Pas ada yang bilang musik haram, kok haram sih? Iya. Iya tidak Pak? Iya.
Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah berkata, orang tua itu hampir susah untuk masuk Islam. Beda dengan anak muda, ia lebih mudah masuk Islam. Ya. Kenapa? Artinya orang tua itu sudah tumbuh di atas sesuatu yang biasanya dia akan kuat sekali memegang sesuatu tersebut. Berbeda dengan anak yang masih muda. Maka ini adalah beberapa yang menjadi sebab seseorang itu terhalang dari hidayah. Maka tentu kewajiban seorang hamba Allah adalah menggunakan akal pikiran dia untuk memahami apakah kebiasaan yang selama ini ia jalankan sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Kemudian menghilangkan fanatik terhadap keyakinan nenek moyang dan adat istiadat masyarakat. Dan meyakini bahwa adat istiadat itu semua adalah buatan manusia. Ingat, adat istiadat itu buatan siapa? Manusia. Sedangkan syariat itu berasal dari pencipta manusia. Maka dari itulah tidak boleh seorang pun beralasan dengan adat istiadat untuk meninggalkan syariat, karena syariat itulah yang harus dijadikan sebagai sebuah panduan hidup, karena ia berasal dari Allah Subhanahu. Bukan berarti adat ditinggalkan sama sekali loh, Pak. Syariat Islam masih menganggap adat dalam perkara-perkara yang tidak ada batasannya dalam syariat Allah. Makanya kaidah usul fikih mengatakan apa? Al-adatu muhakkamah. Adat istiadat bisa menjadi hakim, menjadi hukum. Kapan, kata para ulama? Adat istiadat bisa menjadi hukum kalau tidak ada batasan dalam syariat. Contoh, Allah berfirman wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat ihsan kepada orang tua. Allah tidak menyebutkan bagaimana cara berbuat ihsannya dan tidak memberikan batasannya, maka dikembalikan kepada adat istiadat selama tidak bertabrakan dengan syariat. Ya. Maka semua yang dianggap itu durhaka di masyarakat kita dianggap durhaka. Kalau misalnya di tempat kita anak kecil panggil bapaknya pakai nama, "Hai Umar." Adat kita menganggap ini durhaka, tidak, Pak? Tapi pada sebagian masyarakat ada itu biasa aja. Ya. Kalau anak memanggil bapaknya, "Ya Umar, hai Umar," biasa aja. Nggak dianggap sebagai durhaka. Maka yang dianggap di saat itu adat istiadat setempat. Nah ini. Penghalang ke-17. Menolak sebagian kebenaran dan meninggalkan sebagian kebenaran lain atau syariat. Seorang muslim hendaknya masuk Islam itu secara kafah. Jangan masuk Islam setengah-setengah gitu loh. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan. Dan jangan kamu turuti langkah-langkah setan. Karena setan itu musuh nyata buat kamu. Maka jadikan dia musuh, jangan jadiin teman. Salah kalau jadiin setan sebagai teman. Maka ketika kita menolak sebagian dan beriman kepada sebagian, di mana kita tolak yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, menyebabkan akhirnya kita mendapatkan ancaman Allah. Apa ancaman Allah itu? Itu surat An-Nur ayat 63. "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa apa? Fitnah. Ya, atau ditimpa azab yang pedih. Antum tahu nggak makna fitnah dalam ayat itu? Syirik, kekufuran sebagai tafsir ke Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi orang yang sengaja menyelisih perintah Rasul itu akan ditimpa salah satu dari dua-duanya pahit lagi. Yang satu ditimpa fitnah. Apa itu fitnah? Syirik. Atau kalau tidak ditimpa azab yang pilih yang mana? Kalau enggak mau dua-duanya yang sudah, berarti pilihan kita cuma satu, yaitu ngikutin Rasul. Jangan selisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah mengancam orang yang menyelisih perintah Rasul
walaupun dalam satu perkara, lihat, di mana ia tahu bahwa dalam perkara itu Allah memerintahkan begini, tapi ia sengaja menyelisihinya. Ingat, sengaja dia selisih itu. Allah mengancam dengan ancaman salah satu dari dua perkara. Yang pertama apa? Diberikan fitnah, itu syirik. Maksudnya dijadikan dia condong kepada kesyirikan. Ini musibah. Ya. Atau yang kedua, diberikan azab yang pedih. Maka ini akibat dia berpaling dari perintah Rasul. Akhirnya dia dijadikan condong kepada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang Yahudi yang beriman kepada sebagian Alkitab dan kafir kepada sebagian Alkitab. Allah berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kalian pun kafir kepada sebagian yang lain? Tidak boleh kita umat Islam seperti itu. Saya memilih Al-Quran yang enak-enak aja. Yang gak enaknya saya gak mau. Salah, Pak. Semua Al-Quran sama, berasal dari siapa? Allah. Hadis-hadis Rasul wahyu dari Allah. Kewajiban kita sami'na wa ata'na. Jangan dipilah-pilih sesuai dengan hawa nafsu kita dan keinginan kita. Kewajiban kita adalah mengimani seluruhnya. Baik yang sesuai dengan kepentingan kita maupun yang tidak sesuai. Baik itu menguntungkan kita ataupun tidak menguntungkan. Wajib kita imani. Wajib kita berusaha untuk menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Maka dari itu perkataan dari sebagian orang yang mengatakan agama itu ada cangkang, ada inti katanya, Pak. Ini kan masalah parsial, ini masalah pokok. Udahlah nggak usah meributkan masalah cangkang. Salah besar, Pak. Lalu mereka meremehkan masalah-masalah yang dianggap sebagai cangkang yang disebut dengan parsial tersebut. Dan mereka meremehkan, bahkan sebagian mereka meninggalkan sunnah-sunnah Rasul yang mereka anggap sebagai parsial itu. Ya. Maka tentu ini sikap yang tidak benar. Contoh, misal sebagian ada orang yang meremehkan masalah janggut misalnya. Janggut itu kan cuma masalah parsial, ngapain sih? Akhirnya dia sengaja tinggalkan berjanggut, padahal Rasulullah berjanggut tidak. Para sahabat berjanggut, Pak. Para nabi seluruhnya berjanggut, Pak. Para ulama seluruhnya berjanggut. Dia sengaja tinggalkan apa? Dengan alasan, ini cuma parsial. Ajib. Ya. Padahal Ibnu Hazm berkata, ulama seluruhnya bersepakat akan haramnya mencukur janggut. Tetapi karena ada sebagian ulama belakangan yang mengatakan makruh saja, lalu ia berpegang dengan perkataan ulama belakangan tersebut dan ia tinggalkan perkataan ulama terdahulu yang sepakat untuk mengharamkannya, dan ia tinggalkan juga dalil-dalil yang banyak hanya karena itu yang sesuai dengan keinginannya. Maka inilah hakikat dari mengikuti hawa nafsu. Kemudian dia beralasan, itu kan masalah parsial aja kok. Itu kan masalah cangkang aja, nggak usah dipermasalahkan. Akhirnya dia pun meremehkan. Maka seperti ini jelas tidak dibenarkan. Pak, meninggalkan yang sunnah aja, yang sunnah. Kalau antum tinggalkan karena meremehkan tuh tercela loh, Pak. Iya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, orang yang meninggalkan sunnah karena meremehkan ditolak persaksiannya dalam pengadilan. Karena ia sudah jatuh keadilannya. Ya. Bagaimana kalau dia meremehkan perkara yang sifatnya apa? Wajib. Ya. Baik, sekarang masuk penghalang ke-18. Berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi yang mubah. Berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi apa? Yang mubah. Yang mubah itu yang bukan wajib, bukan sunnah, bukan makruh, bukan haram. Tapi hukumnya apa? Mubah. Yang mubah itu berubah menjadi ibadah kalau menjadi wasilah untuk ibadah. Dan berubah menjadi haram kalau menjadi wasilah untuk apa? Haram. Contoh, antum beli pisau. Buat apa? Kalau beli pisau tujuannya buat masak. Ibu-ibu beli pisau buat masak, masakin buat suami, anak. Jadi pahala tidak, Pak? Tapi kalau ibu-ibu beli pisau buat apa?
Membunuh suami nih kawin lagi. Bisa gitu. Ya. Jadi dosa beli pisau itu. Ya. Perbuatan yang mubah adalah perkara yang diperbolehkan secara syariat dan halal, namun juga tidak mengandung perkara yang sifatnya ibadah. Melakukan yang mubah boleh, tapi tidak menghasilkan pahala apa. Ya. Sesuatu yang sifatnya mubah wajib diyakini akan kemubahannya. Namun tentu di dalam mengkonsumsi yang mubah atau melakukan perkara yang mubah pun tidak boleh berlebihan. Maka perkara yang mubah itu hendaknya kita pilih antara yang mubah namun bermanfaat untuk hidup kita, untuk iman kita, untuk agama kita. Maka ini perkara yang bisa menjadikan nilai ibadah bila disertai dengan niat. Ingat. Ya. Jadi kalau antum mau melakukan perbuatan yang mubah, cari yang bermanfaat, Pak. Contoh misalnya, olahraga bermanfaat buat kesehatan apa? Tubuh. Mubah tidak? Mubah. Tapi juga jangan berlebihan. Ya. Demikian pula perkara-perkara yang mubah yang bisa menjadi wasilah menuju ketaatan. Maka ini pun menjadi pahala sebagai disebutkan dalam kaidah wasilah dihukumi sesuai dengan maksud tujuannya. Dan adapun apabila yang mubah itu menjadi wasilah kepada yang haram, maka itu bisa jadi apa? Haram. Atau menjadi wasilah kepada yang makruh, maka itu jadi makruh. Dan apabila yang mubah itu sesuatu yang sia-sia, tidak ada manfaatnya sama sekali, maka ini yang tidak bernilai pahala dan memperbanyak itu adalah kerugian. Ya, contohnya apa? Main game. Apa manfaatnya? Contoh lagi nonton sepak bola. Boleh, mubah sih Pak. Cuman kalau kita pikir-pikir nonton sepak bola manfaatnya apa? Kalau tim kesayangannya kalah sedih nggak? Sedih di saat itu berpahala nggak Pak? Kalau sedih mikirin dosa sih berpahala ya kan? Ini sedihnya, keselnya, jengkelnya gara-gara tim kesayangannya kalah. Ya, pahala enggak? Sedihnya iya. Ya, udah, mendingan nggak usah deh. Bukan berarti tidak boleh ya, silakan aja, mubah artinya gitu loh. Ya, tapi jangan sampai melalaikan sesuatu yang lebih manfaat gitu. Di antara kerugiannya, ketika seseorang misalnya memperbanyak makan melebihi kebutuhan badannya, di mana dia selalu mengenyangkan perutnya, maka ini berbahaya. Apa bahayanya? Bahayanya menyebabkan badannya berat, syahwatnya kuat, akhirnya lemah ibadahnya. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kenyang itu membuat berat badan, membuat hati keras, dan menghilangkan kecerdasan, dan mendatangkan ngantuk, dan membuat pelakunya berat dan lemah dari ibadah. Tuh lihat. Ya. Maksudnya Imam Syafi'i ini kenyang terus loh. Kalau kenyang sekali-kali nggak apa-apa. Makanya Rasulullah SAW memberikan kepada kita kaidah makan gimana? Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat apa? Hah? Buat combro. Buat nafas. Ya. Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Itu kaidah dalam makan. Ada seorang ikhwan datang, alhamdulillah Ustadz, saya makannya sepertiga, sepertiga mie, sepertiga bakso. Ya. Nah, ya akhi. Jadi kalau usahakan, jangan biasakan makan tuh kenyang, Pak. Bahkan orang barat sendiri sampai di hari ini membuat sebuah penelitian, ternyata itu tata cara makan yang paling sehat. Cara makan yang paling sehat itu seperti itu. Ada lagi orang yang berlebihan dalam berbicara, ngobrol, sampai habis waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Akhirnya memalingkan ia dari banyak sekali hal yang bermanfaat, seperti zikir, baca Quran, dan yang lainnya. Ya. Ada orang yang berlebihan dalam nonton bola, akhirnya terkadang jatuh kepada perbuatan yang tidak baik seperti menonton aurat. Melihat aurat tentu tidak boleh. Atau setidaknya melalaikan perkara yang bermanfaat. Apalagi yang melalaikan dari yang wajib, ini bahaya. Maka itu menjadi wasilah menuju yang haram. Maka itu tidak boleh, hukumnya haram.
Atau orang yang misalnya terlalu banyak tidur. Ini pun juga sangat tidak baik sekali. Ya, kebanyakan bobo. Kerjaannya tidur aja. Ini pemalas ini. Yang jelas berlebihan dalam melakukan perbuatan yang mubah, ini perkara yang menghalangi banyak di antara kaum muslimin dari melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Antum yang senang goes, antum yang senang ya, reading, antum yang senang yang itu mubah semuanya, Pak. Jangan sampai itu menghalangi antum dari sesuatu yang lebih bermanfaat. Silakan Anda reading, sedangkan Anda goes. Tapi kalau ternyata habis waktunya berhari-hari di jalan, ya akhirnya apa? Banyak kebaikan yang kita tinggalkan. Ini sangat tidak baik. Ya. Tujuan goes apa sih? Sehat. Ya. Tapi ternyata goesnya sampai 4 hari. Ngapain 4 hari? Anak istri tinggalin, cari nafkah kagak, dan yang lainnya. Cuma mau menyenangkan hobi saja. Ini nggak boleh. Ya goes silakan, tapi ingat tujuannya buat sehat, selesai. Adapun menghabiskan waktu untuk hal yang mubah semuanya, berapa banyak? Enggak kok Ustadz sambil goes zikir. Penting zikir terus. Ya alhamdulillah kalau bisa, tapi saya yakin nggak bisa. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Yang jelas berlebihan dalam melakukan perbuatan yang mubah, ini perkara yang menghalangi banyak di antara kaum muslimin dari melaksanakan sesuatu yang lebih bermanfaat. Akhirnya dia terhalang dari banyak kebaikan. Orang yang lebih asyik misalnya dengan menonton film di YouTube, akhirnya ia habis waktunya untuk kemudian terpaling hatinya dari membaca Quran. Sehingga Al-Quran menjadi sesuatu yang tidak asyik lagi di hatinya. Betul. Antum kalau lebih asyik nonton film, baca Quran gak asyik. Sahih. Walaupun filmnya antum anggap ini kan film-film ini, tetap aja. Ya. Dan antum lihat, dulu ya, saya punya anak, ya. Ketika masih saya kasih film-film yang saya berharap bermanfaat untuk mengajar, ternyata hafalannya ditumpul, Pak. Buat ngafalin Quran susah. Setelah saya larang nonton film, malah cepet ngafalin Qurannya. Saya dari situ paham, oh ternyata hati itu kalau sudah senang kepada sesuatu berpaling dari yang lain. Iya. Kalau dia sudah senang banget sama tontonan film, asyik kan? Kalau sudah asyik dengan itu, ngapalin Quran gak asyik. Akhirnya jadi beban. Hati-hati saudaraku sekalian, jangan sampai kita lebih asyik dengan yang mubah. Ya, harus hati kita itu lebih asyik dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih asyik dengan zikir, lebih asyik dengan baca Quran. Itu lebih asyik sebetulnya bagi orang-orang yang merasakannya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Orang yang lebih asyik untuk ngobrol di WhatsApp misalnya, itu lebih asyik bagi dia daripada membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Orang yang lebih asyik dengan media sosial, akhirnya medsos itu lebih mengasyikkan di hatinya daripada menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Tentu ia akan terhalang dari banyak kebaikan dan kebenaran. Iya, hati-hati Pak. Penghalang ke-19. Keadaan orang yang menyampaikan kebenaran. Maksudnya, terkadang orang yang menyampaikan kepada kebenaran itu, misalnya ia jatuh kepada sebagian dosa. Ustadz yang menyampaikan kepada kebenarannya jatuh kepada apa? Dosa. Akibatnya apa? Orang-orang berpaling dari ustadz tersebut, akhirnya banyak kebenaran yang ditolak. Ya. Gara-gara itu, karena yang menyampaikan kebenaran ini ternyata jatuh kepada dosa besar, maka orang-orang menjadi lari darinya, dan orang-orang itu tidak mau menerima apa yang ia sampaikan walaupun itu kebenaran. Oleh karena itulah orang yang benci kepada kebenaran, di antara cara mereka untuk menghalang-halangi manusia dari kebenaran apa?
Mencari-cari kesalahan orang yang menyampaikan kebenaran. Untuk kemudian diviralkan. Tujuannya supaya apa? Supaya orang lari dari kebenaran. Dicari nih kesalahan-kesalahan dai-dai sunnah, ustadz-ustadz sunnah. Supaya diviralkan ke orang agar orang supaya ustadz ini jatuh. Supaya tidak lagi diambil ilmu dari dia. Selesai. Seperti ini yang dilakukan oleh Fir'aun ketika didakwahi oleh Nabi Musa. Kepada tauhid. Apa kata Fir'aun kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa mendakwahi Fir'aun? Apa kata Fir'aun? Alam nurabbika fina walidan wa labitha fina min umurika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Bukankah kami sudah membesarkan kamu, hai Musa, semenjak kecil, dan kamu tinggal pada kami pada waktu yang panjang. Lalu kamu melakukan kesalahan perbuatan kamu itu. Apa kesalahan Nabi Musa waktu itu? Ada yang tahu tidak? Mukul. Nabi Musa kan sekali mukul mati. Iya, beliau kuat banget, Pak. Kalau antum mukul jebot paling cuma jontor udah selesai. Nabi Musa jebot mati. Iya. Batu aja dipukul sama Nabi Musa langsung dengok, atau enggak dengok, Pak? Bercoak begitu, Pak. Iya. Di sini Fir'aun, Pak, ketika didakwahi oleh Nabi Musa, Fir'aun mengungkit kesalahan Nabi Musa yang dahulu. Di zaman sekarang begitu sama. Ketika ada seorang ustadz di zaman dahulunya pernah berbuat salah, sengaja diviralkan itu. Padahal ustadz itu mungkin sudah taubat dan yang lainnya. Supaya apa? Supaya orang-orang tidak mau mengambil ilmu dari dia. Ini cara Fir'aun banget. Ya. Maksudnya yaitu Nabi Musa waktu itu pernah memukul salah satu kaumnya Fir'aun sampai mati. Maka Fir'aun pun mengingatkan hal itu, menyebutkan hal itu bahwa Nabi Musa melakukan perbuatan itu. Ya. Di sini Fir'aun sengaja menyebutkan kesalahan Nabi Musa terdahulu untuk menghalang-halangi manusia dari menerima dakwah beliau. Persis seperti di zaman ini. Di mana di zaman ini orang-orang yang benci kepada kebenaran berusaha mencari-cari ucapan, perkataan, kesalahan-kesalahan seorang ustadz yang menyampaikan kepada kebenaran untuk diviralkan. Tujuannya apa? Supaya membuat orang lari dari ustadz tersebut agar orang tidak mau lagi menerima kebenaran tersebut. Padahal kalau kita mencari kesalahan semua orang, setiap orang pasti akan mendapatkan kesalahannya. Maka dari itulah, ya, pernah orang-orang Mesir datang kepada Umar bin Khattab. Diceritakan oleh Al-Hasan Al-Basri bahwa ada orang-orang yang datang kepada Abdullah bin Amr di Mesir dan berkata, kami menemukan dalam Al-Quran perkara-perkara yang diperintahkan untuk diamalkan. Tapi banyak orang Islam yang tidak mengamalkan. Lihat. Dia mengatakan banyak orang Islam tidak. Kami ingin bertemu dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Lalu kemudian orang Mesir pergilah kepada Umar. Lalu Umar mengumpulkan mereka. Kemudian Umar berkata kepada orang-orang Mesir itu, aku mau tanya kalian, apakah kalian sudah membaca Al-Quran seluruhnya? Sudah, kata mereka. Apakah kalian semua sudah mengamalkan Al-Quran pada diri kalian? Tidak. Kata Umar, apakah kamu sudah mengamalkan dalam matamu, dalam lafadzmu, dalam kehidupanmu sehari-hari? Mereka pun diam. Maksudnya apa, Pak? Orang-orang Mesir ini menyalahkan sebagai kaum muslimin yang tidak mengamalkan sementara mereka sendiri juga belum mengamalin. Apa maksud kalian itu cari-cari kesalahan orang? Sementara kamu sendiri sudah banyak kesalahannya. Maksudnya begitu, Pak. Artinya maksudnya dibawakan kisah ini adalah ada orang yang sengaja mencari-cari kesalahan pembawa kebenaran supaya orang lain lari dari kebenaran. Itu maksudnya. Ya. Baik, sekarang penghalang yang ke-20. Kebatilan dicampur dengan kebenaran. Nah, ini bahaya nih, Pak. Sehingga samarlah kebatilan tersebut dan akhirnya banyak orang yang terhalang dari kebenaran. Kalau kebatilan dicampur dengan kebenaran,
Orang akan tertipu dengan kebatilan karena ada di situ nilai kebenaran. Bahaya. Ini salah satu cara iblis ya untuk menggoda manusia. Syekhul Islam Taimiyah berkata, kebatilan yang tidak tampak kepada kebanyakan manusia sebagai sebuah kebatilan itu akibat daripada adanya kesamaran. Lihat, kebatilan yang tidak tampak kepada banyak manusia akibat apa? Akibat adanya kesamaran. Karena kebatilan yang murni, yang tampak dengan jelas kebatilannya kepada setiap orang, tidak akan ada orang yang mau berpegang kepadanya. Paham tidak nih? Jadi kalau kebatilan itu jelas banget, pasti semua orang akan lari, Pak. Ya tidak? Sahih. Akan tetapi ketika kebatilan itu dicampur dengan kebenaran, maka pada waktu itu banyak orang yang tertipu. Banyak orang yang apa? Yang tertipu. Sebagaimana Allah berfirman, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dan yang batil dan kalian menyembunyikan kebenaran dalam keadaan kamu mengetahuinya? Oleh karena itulah, orang yang berusaha untuk melariskan kebatilan akan berusaha untuk mencampurkannya dengan sedikit kebenaran. Agar apa? Agar ia laris di kalangan manusia. Ya. Ibnu Taimiyah juga berkata, kebatilan itu tidak laris di dunia kecuali apabila dicampur dengan kebenaran. Tuh. Kebatilan tidak akan laris kecuali kalau dicampur dengan apa? Kebenaran. Sebagaimana ahli kitab mereka mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Lalu akhirnya mereka pun berhasil menyesatkan banyak manusia. Kenapa? Karena ada sedikit kebenaran yang ada pada mereka tersebut. Ya. Maka dari itulah kewajiban kita adalah untuk jangan sampai tertipu dengan kebatilan yang tercampur dengan kebenaran tersebut. Tapi berusaha untuk memilah dengan ilmu mana hak dan mana batil. Dan kita tidak boleh mencampur adukan antar kebatilan dan kebenaran. Syekh Al-Muallimi berkata, hendaknya seseorang itu berusaha membedakan antara kebenaran dan syubhat. Tuh lihat Pak. Maka kalau dia mampu, itu mudah bagi dia untuk membedakan dan mengikuti kebenaran. Tapi kalau dia nggak bisa bedakan mana kebenaran, mana syubhat, susah Pak. Dan beda apabila itu dicampuri dengan syubhat kesamaran. Para pengikut hawa nafsu itu berusaha menyamarkan kebenaran. Ya. Di mana dengan cara mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan tersebut, ya, akhirnya jadi samarlah kebenaran. Sehingga kebatilan pun seakan-akan sebagai sebuah apa? Kebenaran. Musik dicampur dengan dakwah. Biar kelihatan nih kan musik ada manfaatnya kan. Akhirnya musik Islami. Nanti bikin lagi pacaran Islami. Kenapa? Dicampur sedikit dengan kebenaran. Biar kelihatan apa? Mentereng. Hati-hati tuh mas. Ini cara seperti ini memang sengaja banget dibuat di zaman sekarang ini. Sedikit dicampur dengan kebenaran demi untuk apa? Melariskan kebatilan. Sesuatu yang jelas haram dalam syariat Islam. Ikhwata iman, azani Allah wa iyyakum. Maka kewajiban orang yang mencari kebenaran, jangan sampai ia mendatangi tempat-tempat yang tercampur antara yang hak dengan yang batil. Ingat tuh. Ya. Akan tetapi hendaklah ia betul-betul mendatangi tempat-tempat yang memang benar-benar di atas hak yang murni dan ilmu yang kuat agar kita selamat. Ya. Tapi kalau antum berani mendatangi tempat yang campur begitu antara yang hak dan yang batil, khalas. Sulit selamat dari syubhat, Pak. Karena kata Imam Ahmad, syubhat itu menyambar-nyambar. Sementara hati kita apa? Lemah. Imam Asy-Syatibi rahimahullah juga mengatakan,
Sesuatu yang samar itu tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas, sehingga akhirnya banyak orang yang tergelincir di situ. Ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, ya. Udah selesai ini. Ya demikian, Allah. Alhamdulillah, demikianlah Daurah Al-Fawaid Al-Islamiyah yang ke-12. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk bisa terus hadir di majelis ilmu, untuk mendengar, memahami, dan mengamalkannya. Dan kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.